mengenal Daulah Abbasiyah. Apakah kalian tahu dengan Daulah? Daulah adalah keturunan raja-raja yang memerintah berasal dari satu keluarga. Dan yang dimaksud dengan Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keluarga atau Bani Abbas. Dengan kata lain, Daulah Abbasiyah yaitu keturunan keluarga Abbas yang menjadi raja dan memegang pemerintahan. Keluarga Abbas adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman termuda dari Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah didirikan oleh cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu al-Abbas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi setelah berhasil memimpin perlawanan terhadap Daulah Bani Umayyah yang dianggap telah berlaku sewenang-wenang terhadap kelompok tertentu. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, Abu al-Abbas meninggal pada usia 33 tahun akibat cacar pada 754 Masehi. Dan tampuk kekuasaan kemudian beralih ke saudara kandungnya, yakni Al-Mansur, hingga 5 abad kemudian. Masa keemasan Daulah Abbasiyah terjadi di bawah kepemimpinan Harun al-Rashid, yakni cucu Al-Mansur, yang memerintah dari 786 hingga 809 Masehi. Harun al-Rashid yang menjadi khalifah setelah kakaknya, yaitu Al-Hadi, meninggal, dikenal sebagai salah satu khalifah terbesar dalam sejarah Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Harun al-Rashid, Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya, meliputi wilayah luas dari perbatasan India hingga Laut Mediterania. Setelah kematian Harun al-Rashid, turun ke putranya yaitu Al-Ma'mun. Ia menjadi khalifah yang ketujuh dan berhasil merebut kekuasaan dari saudaranya sendiri yakni Khalifah Al-Amin. Al-Ma'mun memerintah selama 20 tahun dari 813 hingga 833 Masehi dan membawa kemajuan. Namun setelah kematiannya, kekuasaan berlanjut kepada Al-Muqtasim. Pada pertengahan era Al-Ma'mun, kekuasaan Abbasiyah mulai melemah dengan wilayah-wilayah seperti Persia, Turki, Mesir, dan Cordoba merdeka. Daulah Abbasiyah akhirnya runtuh pada tahun 1258 Masehi. Keindahan kota Baghdad dan daya tarik Bait al-Hikmah. Kemegahan kota Baghdad. Pada awalnya, pusat pemerintahan Bani Abbasiyah terletak di kota Andar. Namun, setelah kematian Khalifah Abu al-Abbas, pemerintahan dipindahkan ke Baghdad oleh saudaranya, yaitu Al-Mansur. Meskipun Baghdad ini termasuk ke dalam kota atau perkampungan kecil, kota ini atau perkampungan ini mempunyai banyak sekali sejarah. Sebagian dari Mesopotamia kuno. Pada tahun 762 Masehi, Al-Mansur memulai pembangunan kota Baghdad dan menggerakkan 100.000 lebih pekerja dari berbagai wilayah. Proses pembangunan yang berlangsung selama 4 tahun berhasil menciptakan kota Baghdad yang megah dengan nama Madinat Al-Salam dalam kurung kota perdamaian. Kota Baghdad dirancang dalam bentuk bundar dengan 2 tembok besar yang mengelilinginya dan parit sebagai saluran air dan benteng pertahanan. Di tengah kota Baghdad terdapat istana emas dan Masjid Jami Al-Mansur yang menjadi pusat ibadah. Kota ini juga dibagi menjadi 4 kuadran untuk penjabat, pengawal istana, pemukiman penduduk, dan pasar. Gerbang kota yang mengarah ke berbagai wilayah dilengkapi dengan menara-menara pengawas dan tempat beristirahat yang indah. Seiring berjalannya waktu, kota ini berkembang meluas hingga mencapai 8 km persegi dengan kawasan taman, hiburan, dan etnis yang beragam.
Daya tarik Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah dalam kurung Rumah Hikmah merupakan pusat ilmu pengetahuan yang menjadi daya tarik tersendiri. Di Baghdad, disinilah para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk mempelajari ilmu pengetahuan astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat. Bait al-Hikmah juga dikenal dengan pusat penerjemahan karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab yang memperkayakan zona intelektual dunia Islam. Keberadaan Bait al-Hikmah menjadi salah satu simbol kejayaan Baghdad pada masa kekhalifahan Al-Abbasiyah, menjadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terkemuka di dunia saat itu. Beberapa bidang seni yang berkembang di kota Baghdad dan berhasil diabadikan dalam catatan-catatan tertulis para sejarawan. 1. Seni arsitektur. Apa sih peninggalan seni arsitektur? Peninggalan seni arsitektur banyak ditemukan dari cerita kemegahan kota Baghdad. Desain kota Baghdad sebagai kota bundar itu sendiri menunjukkan bahwa kota ini dirancang dengan desain yang rapi dan terencana. Beberapa bangunan istana di dalam dan di luar kota Baghdad juga menunjukkan bahwa bangunan memang dibangun dengan Tuhan. Seni arsitektur yang sangat indah. 2. Seni patung dan lukis. Seni patung dan lukis juga berkembang di masa keemasan Bani Abbasiyah. Beberapa di antaranya terlihat dari patung penunggang kuda di atas kubah, istana Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Amin juga memiliki perahu kesenangan di sungai Tigris dengan bentuk seperti singa, elang, dan lumba-lumba. Dinding istana Khalifah Al-Mu'tasim dan juga dikabarkan penuh dengan lukisan yang indah. 3. Seni industri. Seni industri yang berkembang pada masa itu diantaranya permadani dan keramik. Permadani Baghdad terkenal sangat indah. Bahkan sampai sekarang salah satu produk yang disukai pada saat itu adalah permadani dengan gambar pemandangan berburu, dan taman seni permadani dan keramik banyak dipengaruhi oleh budaya Persia. Nomor 4 adalah seni kaligrafi. Seni kaligrafi mulai berkembang sejak abad kedua dan ke-3 Hijriah. Seni kaligrafi murni berkembang dari tradisi Islam, yakni bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Sejak kemunculannya, seni kaligrafi menjadi sangat diminati. Muslim meyakini bahwa mereka tidak boleh mengekspresikan jiwa seni melalui representasi benda-benda yang bernyawa. Karena seni kaligrafi pun berkembang sangat pesat. 5. Seni musik. Seni musik juga berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Khalifah Harun al-Rashid selain mengaji, para penerjemah juga mengaji para musisi untuk bermain musik di istananya Philip Kahiti. Mencatat bahwa Khalifah Harun al-Rashid pernah menyelenggarakan suatu festival di Baghdad yang dimeriahkan oleh 2.000 penyanyi. Alat musik yang sering digunakan apa ya? Adalah kecapi dan biola. Sementara lagu dinyanyikan oleh seseorang penyanyi perempuan di balik tirai. Awalnya merupakan perpustakaan pribadi yang kemudian menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam pertama di bawah Khalifah Al-Ma'mun. Dokumen ini membahas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada zaman keemasan Islam, khususnya pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Dokumen ini menyoroti pentingnya penerjemah dengan penekanan pada pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Temukan di sudut-sudut wilayah Abbasiyah, bahkan banyak perpustakaan pribadi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap buku dan ilmu pengetahuan. Pada masa Abbasiyah, kesejahteraan penduduk merata, termasuk masyarakat non-Muslim seperti Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Banyak penerjemah ulung berasal dari kelompok ini, seperti Hunain bin Ishaq, seorang Kristen Nestorian, dan Sabit bin Qurrah, seorang Sabi'in. Mereka bekerja di Bait al-Hikmah, sebuah lembaga yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun
Untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, Bait al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai biro penerjemahan, tetapi berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan yang mengembangkan berbagai bidang, termasuk kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat. Ilmuwan ternama seperti Ibnu Sina, Al-Battani, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Ghazali muncul dari lembaga ini. Penerjemahan juga meluas dari karya-karya Yunani ke bahasa Persia dan India. Bait al-Hikmah menjadi pusat studi internasional, menarik pelajar dari berbagai belahan dunia seperti Cina, India, Persia, dan Eropa. Pengetahuan yang diperoleh di sana kemudian disebarkan ke Eropa dan menjadi dasar ilmu yang dipelajari hingga saat ini. Selain itu, tradisi keilmuan berkembang melalui perpustakaan pribadi yang mendukung berbagai disiplin ilmu. Kejayaan Bait al-Hikmah berlanjut di bawah Khalifah Al-Muqtasim dan Al-Watsik. Namun, mulai beredup pada masa Al-Mutawakkil yang membatasi penerjemahan. Bait al-Hikmah akhirnya dihancurkan oleh tentara Mongol pada 1258 Masehi yang hanya menginginkan emas. 3 semangat yang dapat dari masa Daulah Abbasiyah adalah seni literasi dan toleransi. Yang pertama, poin A, seni pangkal keindahan. Kota Baghdad yang dikenal sebagai metropolis dunia dibangun dengan sentuhan seni yang menyeluruh, mencakup arsitektur, patung, lukisan, kaligrafi, dan musik. Keindahan kota Baghdad pada masa itu bahkan tidak tertandingi oleh kota besar lain seperti Bizantium. Poin B, literasi pangkal kemajuan dan keadaban. Baghdad juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia, terutama karena keberadaan Bait al-Hikmah yang berfungsi sebagai pusat penerjemahan, perpustakaan, dan lembaga pendidikan tinggi Islam. Bait al-Hikmah berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Bait al-Hikmah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia pada masa Daulah Abbasiyah, di mana banyak orang dari berbagai penjuru dunia belajar. Di sana, ilmu pengetahuan, baik umum maupun agama, berkembang pesat. Ilmu yang berasal dari Bait al-Hikmah kemudian berkembang menjadi sains dan teknologi modern yang dikembangkan di dunia barat dan tersebar ke seluruh dunia. Keberhasilan ini didorong oleh tradisi literasi yang kuat dan dukungan dari Daulah Abbasiyah, menjadikan Bait al-Hikmah sebagai pusat peradaban dunia. Poin C, toleransi pangkal keharmonisan. Masa keemasan Daulah Abbasiyah mencerminkan semangat toleransi di mana umat non-muslim seperti Kristen, Nestorian, dan Sabi'in berperan penting dalam penerjemahan buku Yunani dan pembangunan kota Baghdad. Penguasa Abbasiyah menjamin kebebasan beragama bagi semua penduduknya, menciptakan keharmonisan intelektual. Di Bait al-Hikmah, ilmuwan tidak membedakan agama dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang bertujuan memberikan manfaat bagi umat manusia tanpa memandang latar belakang agama. Rangkuman, Daulah Abbasiyah yang berasal dari keluarga Abbas menggulingkan dinasti Umayyah dan memulai pemerintahan dengan Khalifah pertama, Abu al-Abbas, dari 750 hingga 754 Masehi. Masa keemasan Abbasiyah terjadi di bawah Khalifah Harun al-Rashid, yakni dari tahun 786 hingga 809 Masehi, dan Al-Ma'mun dari 813 hingga 833 Masehi, sebelum mengalami kemerosotan dan runtuh akibat serangan tentara Mongol pada 1258 Masehi. Yang kedua, sejak era Khalifah Al-Mansur, Baghdad dibangun sebagai ibu kota dengan menggabungkan berbagai seni,
dari berbagai budaya menjadikan pusat peradaban dunia. Seni arsitektur, patung, lukisan, kaligrafi, dan seni lainnya berkembang pesat di kota ini. Yang ketiga, pada puncaknya, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia melalui Bait al-Hikmah yang awalnya adalah perpustakaan pribadi Harun al-Rashid dan kemudian dikembangkan oleh Al-Ma'mun sebagai lembaga pendidikan, biro penerjemahan, observatorium, astronomi, dan rumah sakit. Bait al-Hikmah menarik ilmuwan dari berbagai penjuru dunia.